Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, saya Novia Aprilia berharap Anda dalam keadaan sehat. Jumat malam hari ini pemirsa, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon dan juga bersama dengan DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon. Untuk Komisi 4-nya pemirsa sudah hadir di sini ada Ibu Siska Karina SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Ibu Ya. dari Komisi 4, ada Ibu Siska dan juga untuk DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon ini pemirsa sudah hadir ada Ibu Dewi Murni selaku Kasih Pengarus Utama Gender dan juga ada Pak Wudi SKMMM selaku Kabid PPPUG Pemberdayaan Perempuan Pengarus Utama Gender juga. Begitu ya Pak ya? Oke, apa kabar nih Ibu Dewi Murni dan juga Pak Wudi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah hadir Ibu, siap juga memberikan informasi pada pemirsa RCTV semuanya. Oke, baik. Komisi 4 ngomong-ngomong, update terbarunya apa nih Ibu Siska? Mengenai pemberdayaan perempuan, Boleh? kita salah satu komisi yang mengusung untuk perubahan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak nomor 1 tahun 2018 yang nanti akan dibahas di 2022. Oh, Iya. untuk tahun depan Untuk nih ya? tahun depan. Persiapannya Persiapannya dari sekarang. sudah sejauh mana Ibu? Kita sudah naskah akademik sudah kita baca-baca, sudah kita metrik sanding dari perda yang sebelumnya dengan yang sekarang seperti apa perbedaannya, kita sudah membahas sedikit-sedikit internal komisi. Berarti itu ada update dan revisi juga gitu Bu? Ada, betul. Tidak jauh beda atau ada pembaharuan seperti apa? Ada pembaharuan, jadi kalau yang perda sebelumnya itu digabungkan antara hak dan perlindungan pemberdayaan itu anak dan perempuan. Kalau di perda yang sekarang itu pemisahan pemberdayaan perempuan sendiri, perlindungan perempuan sendiri dan perlindungan anak sendiri. Oke, biasanya itu perempuan dan anak ya boleh digabung, Iya, tapi sekarang nanti untuk tahun berikutnya akan terpecah gitu. Terpecah babnya saja tapi Agar lebih fokus. agar lebih fokus. Jadi judulnya itu tidak perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Oke. Seolah anak ini ikut diberdayakan, itu yang nanti akan dipisah. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Ini juga sesuai dengan tema kita pada legislatif kali ini, pemirsa, yaitu meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon. Ngomongin soal pemberdayaan perempuan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan dan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga agar bisa berpartisipasi di segala aspek. Nah, ngomongin soal pemberdayaan perempuan, sebagai perempuan juga nih ya, ke Ibu Dewi Murni, seperti apa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon saat ini? Di DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon, kita kebetulan bertugas di bidang pemberdayaan perempuan pengaruh utamaan gender. Dan kita juga punya program unggulan, ya, salah satunya perempuan kepala keluarga yang disingkat dengan PEKA. Peka. Yang kedua itu industri rumahan. Yang ketiga perempuan Indonesia maju mandiri yang disingkat dengan PRIMA. Kemudian P2 WKSS yaitu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Yang kelima itu ada pembinaan organisasi perempuan. Banyak program yang dibuat ya Bu ya, Iya. dari DPP KBP 3 Kabupaten Cirebon. Iya. Oke, perjalanannya bagaimana Ibu untuk dari program tersebut? PEKA, PRIMA, P2 WKSS. Ya. Kalau perempuan kepala keluarga kita ininya memberikan keterampilan, pengetahuan keterampilan dan juga cara mengolah makanan Oke. untuk tujuannya meningkatkan ekonomi keluarga. Oh, berkreativitas nih Iya, Ibu rumah kreatif, tangga nih. Daripada inovatif. diem ya, Iya. mending juga meningkatkan keahliannya begitu ya Bu. Iya, betul. Oke, selain dari ekonomi juga ini dibutuhkan juga background pendidikan yang baik juga ya Bu ya. Iya, iya. Nah, itu juga menjadi pembinaan dari DPP KBP 3A. Iya. Oke, sejauh ini menggandeng siapa saja? Ke Pak Wudi, bagaimana nih Bapak untuk program dalam hal peningkatan pendidikan, kualitas pendidikan kaum perempuan di Kabupaten Cirebon, Pak? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi sebelumnya saya ekspresikan dulu ke Bu Dewan tadi bahwa program-program yang sudah direncanakan Bu Dewan ini kami dari dinas ini sangat mendukung sekali Bu ya. Oke. Ya, karena perempuan di kita ini terutama masih terbelakangan terutama masalah pendidikannya tadi ya. Oleh karena itu kami dari dinas ini
tetap memberdayakan, salah satunya ya pendidikan gitu ya. Pendidikan. Kita berpendidikan ya dari dinas ya melalui lintas sektor gitu ya. Melalui dinas pendidikan dan melalui istilahnya pembelajaran-pembelajaran lain gitu. Seperti kayak di kita di PPKB ini juga ada yang disebut atau yang dinamakan sekoper cinta. Sekoper cinta itu kan khusus perempuan ya, pencapaian impian dan cita-cita itu. Nah itu juga dilaksanakan itu. Itu salah satunya. Itu per tahun 2021 ini atau sudah berlangsung sebelumnya, Pak? Sudah. Itu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dan kebetulan saya ini di sini baru tahun ini, Bu. Sehingga ini juga saya meneruskan itu. Dan alhamdulillah ini berjalan dan insya Allah nanti akhir pembelajarannya ini nanti Desember ini, Bu. Desember tanggal 22 Desember mungkin akan ada penilaian dan wisudanya. Oke, jadi ini dalam hal untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya di Kabupaten Cirebon, tidak dinas sendiri yang bertugas ya Bu ya? Yeah. Perlu juga pihak lain untuk bisa membantu mendukung, dari Dewan juga khususnya Komisi 4 dan pihak lainnya. Oke, Ibu melihatnya Bu, kolaborasi yang terjalin ini sudah baikkah? Ibu Siska? Selama ini sinergitas antara kami dengan Dinas DPPKBP 3A, dinas terkait tentang pemberdayaan perempuan ini semakin tahun ya kita lihat semakin bagus program-programnya. Apalagi tadi didorong oleh dari program provinsi Skoper Cinta itu terus dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Cirebon. Jadi kami menilai bahwa output ini ternyata program ini outputnya benar-benar dirasakan masyarakat khususnya perempuan gitu. Jadi manfaat yang positif itu ya Bu ya dirasakan. Oke, seperti apa Ibu Siska melihatnya? Jadi perempuan sekarang lebih percaya diri. Lebih percaya diri? Percaya diri. Jadi mereka merasa bahwa kita ini bukan hanya di belakang, kita ini di samping pasangan kita. Kita juga ikut mendukung pasangan kita dan kita juga didukung oleh pasangan kita. Seperti itu untuk maju. Oke, baik pemirsa, tapi kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan gunakan line telepon di 02314822138. Ya, untuk kaum perempuan nih di Kabupaten Cirebon ataupun di sekitarnya pemirsa, silakan. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon? Sebenarnya masalah utamanya apa sih dalam hal upaya ya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan? Ke Ibu Dewi. Upaya peningkatannya yaitu salah satu ya program P2WKSS, itu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Itu setiap tahunnya itu dilaksanakan di suatu desa yang kebetulan pada tahun ini diadakan di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak. Dan kemarin juga berlangsung verifikasinya, sudah dinilai oleh tim provinsi DP3KB Provinsi Jawa Barat. Tinggal menunggu hasilnya, mudah-mudahan mendapatkan juara. Yang mana di desa ini kita membina 100 kakak binaan, dan ini juga keroyokan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Cirebon, baik itu dalam bantuan sosialisasi atau berupa fisik, seperti PUPR memberikan bantuan untuk perbaikan jalan, PDAM memberikan bantuan untuk alat cuci tangan beserta tempatnya, dan juga dinas-dinas terkait juga memberikan semuanya itu kepentingannya untuk masyarakat. Banyak yang mensupport ya Ibu nih ya. Alhamdulillah. Tinggal menunggu hasilnya kapan itu Bu? Kemungkinan nanti di bulan tahun depan ini? Desember. Di Desember ini kita menunggu hasilnya. Oke, perwakilan dari Kabupaten Cirebon di Desa Wilulang. Iya. Oke, apa yang menarik di Desa Wilulang sehingga bisa menjadi desa percontohan ya Bu ya? Iya. Untuk apa ya di dalam P2WKSS ini? Salah satunya yaitu Taman Ramah Anak udah punya. Taman Ramah Anak. Iya. Dan juga ramah perempuan. Taman Anak, ramah perempuan. Ramah perempuan. Oke. Iya. Sejauh ini keterlibatan dari Dewan sendiri Bapak dalam hal pemberdayaan perempuan ya Pak, untuk Pak Wudi sendiri sudah maksimal. Nah, kendala apa lagi sih Pak yang ditemui di lapangan nih Pak? Selain mohon maaf tadi background pendidikan ataupun pemahaman masyarakat khususnya kaum perempuan yang masih belum tinggi, atau apalagi Pak hambatannya? Dijawabnya nanti apa ya, ditahan dulu untuk Pak Wudi. Kita akan dengarkan penjelasannya pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon sesaat lagi.
Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon masih bersama dengan Ibu Siska Karina, ada Ibu Dewi Muri dan juga ada Pak Wudi ya dari DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Tadi pertanyaan saya belum sempat terjawab ya Pak ya. Baik, sepertinya apa ya Pak, dari latar belakang pendidikan, kemudian faktor apa lagi sih Pak yang menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon? Silakan, Pak Wudi. Jadi di samping kurangnya pendidikan juga di desa-desa ini kurangnya informasi. Kurangnya informasi. Karena selama ini orang di desa itu kan tidak seperti orang-orang yang di kota ya. Kalau orang di desa itu kan artinya ibaratkan kalau kita di desa itu hanya perempuannya ini pola pikirnya kan beda Bu, kalau di kota perkotaan, sehingga masih punya pemikiran bahwa perempuan ini kan masih ya kalau pendidikannya tinggi juga tetap ke dapur gitu, masih seperti itu, masih ada yang seperti itu gitu. Sehingga itu yang jadi hambatan terutama. Ya, masalahnya itu ya Pak ya, dari pola pikir kemudian juga kualitas pendidikan dan kualitas hidup juga itu berpengaruh ya Pak ya. Jadi perempuan tidak hanya di dapur saja, bisa berperan aktif juga di berbagai bidangnya. Bu Siska juga ini contohnya perempuan di Kabupaten Cirebon yang juga bisa berkiprah ya Bu, bisa memperhatikan masyarakat juga sebagai wakil rakyat ya. Dari kualitas hidup, pola pikir yang seperti itu, ini kan harus juga dirubah ya Bu ya. Bu Siska, agar kita nih bisa maju, memiliki kepercayaan diri. Bu Siska, menurut Ibu apa nih Bu yang harus diperbaiki? Yang pertama memang tadi benar, informasi yang sampai ke desa-desa ini belum maksimal, tetapi kita punya kader-kader. Kader-kader. Saya kalau setiap 2 minggu sekali menimbang anak posyandu kan ya, itu kan sebagai kader dari dinas. Ini bisa dioptimalkan bahwa mereka ini memiliki peran yang sangat maksimal di desa-desa. Jadi kita bimbing kader-kader dari perempuan politik nih terutama ya, membina kader, lalu nanti kader itu akan meneruskan ke teman-teman tetangga-tetangga yang perempuan-perempuan. Kadang seperti itu. Kalau saya sambil ngobrol santai saja dengan mereka. Jadi tersebarlah informasi ya, gitu ya Bu ya, yang bermanfaat. Betul. Jadi ternyata Kabupaten Cirebon punya program A, B, C, D, mereka akan melaksanakan. Kurang informasi sampai pelosok. Betul. Jadi ini peran dinas juga ya, punya peran aktif seperti apa nih Ibu Dewi untuk bisa menyebarluaskan program dinas yang soal informasi tentang pemberdayaan perempuan nih, Ibu? Kita juga ada yang namanya program Sekoper Cinta tadi. Sekoper Cinta. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Nah, itu juga pemberdayaan perempuan ini ada kaitannya dengan pengaruh utamaan gender. Yang mana tidak ada membedakan laki-laki dan perempuan untuk contohnya mencalonkan dalam legislatif dan ini contohnya Bu Siska selaku Ketua Komisi 4 udah duduk di legislatif seorang perempuan dan semoga juga para perempuan di Kabupaten Cirebon juga bisa mengikuti jejaknya Bu Siska. Jadi dalam program Sekoper Cinta juga kita mengajarkan tentang etika dan percaya dirinya, bagaimana supaya dia percaya diri di depan umum untuk berbicara. Pembinaan pelatihan begitu, ya, Ibu Dewi. Betul. Respon dari tiap-tiap desa seperti apa? Ya alhamdulillah aktif dan mereka juga pengen berinovatif, berkreatif dalam mengembangkan apa yang dia miliki. Ya. Jangan kalah dong sama laki-laki gitu ya, Pak Wudi. Wudi tadi Bapak menyampaikan bahwa pola pikir ya Pak ya, ini perempuan tidak harus di dapur saja Pak, tapi juga harus punya kreativitas dan juga bisa membantu dalam hal perekonomian juga dengan keahlian yang dimiliki ya Pak ya. Itu juga kan diberikan ya Pak dalam pembinaan di dinas. Itu seperti apa Pak, keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan Pak? Jadi begini, yang selama ini memang kalau secara keseluruhan kita pembinaan di desa Kabupaten Cirebon ini memang itu kan dari 40 kecamatan ya. Sehingga disesuaikan juga pembinaan itu dengan satu anggaran ya, itu disesuaikan juga. Tetapi yang sekarang yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan anggaran yang ada, ya kita menuju ke
Desa Biliulang itu tadi. Di Desa Biliulang itu kita tadi sudah disampaikan bahwa di sana ada sekolah Psikopercinta itu. Psikopercinta. Dan di dalam Psikopercinta itu isinya bukan hanya kayak pelatihan itu, Bu, tapi kita bekerja sama dengan Motekar di sana, ya, dengan pendamping di lapangan, dan itu isinya juga pendidikan langsung, karena ada panduannya gitu ya, ada panduannya. Yang diajarkan tadi, apa yang disampaikan sudah sama Bu Dewi tadi, itu juga baik mengenai pendidikan anak, terus apa untuk permasalahan rumah tangga, gitu, dan ya, mengatasi dan sebagainya lah yang seperti itu. Banyak yang didapat ya Pak ilmunya ya Pak dari program Psikopercinta itu ya. Ibu melihat saat ini wilayah Kabupaten Cirebon ini untuk kaum perempuannya potensial ya Bu ya, dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya ya Bu. Betul. Ada greget tersendiri nggak sih Bu sebagai wakil rakyat juga, apalagi mewakili perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon Ibu? Ada semacam rasa penasaran yang besar gitu. Kenapa sih perempuan kita kurang percaya diri? Kenapa kurang percaya diri? Kenapa? Mereka ini punya potensi yang besar. Mereka ini tidak hanya tadi kata Pak Udi hanya di dapur saja. Mereka punya potensi bidang ekonomi, mereka juga bisa berkecimpung di sosial budaya juga bisa. Pendidikan juga nanti kita bantu. Selain Psikopercinta, kita juga kan ada punya Disdik. Nanti ada walaupun yang ada putus sekolah, ada paket C, ada paket B, itu kan bisa juga. Jadi jangan malu untuk terus berpendidikan, karena dengan perempuan yang pendidikannya tinggi, dengan pengetahuan yang luas, dengan tingkat percaya dirinya yang bagus, maka akan menghasilkan atau mendidik anak-anak atau calon-calon pemimpin masa depan yang lebih bagus lagi. Itu dia. Nanti dalam hal ilmu juga bisa ditransfer ya Bu ya, ke cara mendidik anak juga yang baik seperti apa. Begitu penting ya Ibu Dewi ya. Ibu Dewi juga melihat background Bu untuk pendidikan kita yang mohon maaf kalau untuk di Kabupaten Cirebon untuk buta huruf perempuan sendiri bagaimana Ibu? Masih tinggi kah termasuknya Bu? Ya lumayan ini. Masih lumayan tinggi? Iya. Kemudian dari support Ibu sendiri ya melihat di lapangan Bu, mereka yang sebenarnya antusias tapi masih kurang percaya diri itu karena apa sih Bu? Ya mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya pembinaan. Iya. Tapi alhamdulillah di Palimanan kalau nggak salah ada yang membimbing, itu ada motivator ketahanan keluarga. Iya. Motivator di Palimanan itu Bu? Iya. Jadi rutin memberikan motivasi kepada kaum perempuan? Iya. Itu berkeliling atau seperti apa, di tiap desa juga ada Ibu? Setiap kecamatan ada. Tiap kecamatan? Ya, kita punya motivator ketahanan keluarga itu 58 orang se-Kabupaten Cirebon, dan itu menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu bagian dari dinas juga? Bagian dari dinas juga. Memberikan motivasi? Iya, motivasi. Luar biasa sekali. Jadi banyak juga ya Bu ya yang mensupport dan juga memberikan edukasi dan informasinya ya kepada para kaum perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon. Jangan kalah, yuk kita tingkatkan ya kualitas kita pemirsa, apalagi untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon. Ibu Siska sendiri ya Bu tadi disampaikan bahwa ada perubahan ataupun penyesuaian ya Bu ya, ini dari tingkat atas ya Bu di pusat terkait dengan perubahan untuk perda yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Dipecah ini agar fokus. Jadi banyak poin-poin Bu untuk perempuan seperti apa dan anak seperti apa Ibu Siska? Jadi dalam perda perubahan ini, perda perubahan nomor 1 tahun 2018, ada 3 bab tadi yang saya sebutkan di awal, tentang pemberdayaan perempuan tersendiri, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan. Nah, kita agar fokus, agar tahu tujuan kita mau kemana. Ya, jadi tidak tergabung antara walaupun anak dan perempuan tidak bisa dipisahkan, tetapi agar program-program itu fokus, jadi outputnya jelas. Perempuan di Kabupaten Cirebon berapa persen peningkatannya untuk dalam segi pendidikan, sosial budaya, ekonomi terutama, karena kan kita banyak yang punten pandemi ini kan mengakibatkan banyak yang PHK. Dampaknya itu ya Bu ya? Dampaknya itu, makanya kita juga melihat bagaimana perempuan ini percaya diri untuk membantu pasangan dalam segi ekonomi gitu.
Oke, Bu, titik beratnya kemana Bu untuk yang masalah perempuan ini Bu? Titik beratnya tadi yang tiga. Tiga itu ya Bu Tiga, ya? yang ekonomi, sosial budaya, hukum. Hukum juga. Perempuan harus tahu hukum. Betul. Karena tingkat perceraian kita masih sangat tinggi. Oke, itu akibat dampak dari perekonomian itu Bu? Perekonomian dan ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Betul. Oke. Melihat saat ini Ibu tadi disampaikan bahwa ini ada 3 pokok ya Bu ya yang menjadi titik berat dalam hal perubahan ataupun penyesuaian perda perlindungan anak perempuan ini perempuan. ya. Ibu Dewi melihatnya Ibu, ini kan perempuan harus punya pengetahuan yang baik ya Bu ya. Apalagi untuk bisa membina rumah tangga juga. Ini apakah dari dinas juga motivator itu bisa menyampaikan? Bisa. Lini lapangan dari kita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan DP3 KB Provinsi juga, kita punya lini lapangan yang namanya motivator ketahanan keluarga. Salah satunya juga untuk sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, juga beliau yang menyampaikan di lapangan. Jadi semakin pintar lah ya kita harusnya ya Bu ya. Pintar ngomong. Baik ya. Baik, untuk selanjutnya pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Ibu Siska, Ibu Dewi dan juga Pak Wudi. Ya tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami. Dalam menjalankan tugasnya, semua dinas nih ya terkait dengan sekarang masih dalam masa pandemi ini terhambat karena anggaran. Begitu juga dirasakan DPP KBP 3 Kabupaten Cirebon. Pak Wudi ya, tadi Bapak juga menyampaikan karena ada anggaran yang terbatas Pak. Jadi tidak maksimal nih Pak untuk menjalankan tugasnya ini Pak. Justru ya maksimal sesuai dengan anggaran yang ada. Gitu. Jadi kalau anggarannya cuma segitu-gitunya misalnya Bu, ya saya juga maksimalnya seperti apa lah gitu kan. Baik, curhat gitu, nih Bu Siska. gitu ya. Baik. Ya keinginan saya sih ya tadi itu ya sudah saya sampaikan. Minimal saya 10 kecamatan itu setiap tahun gitu loh 10 minimal. kecamatan Ya, setiap tahunnya. Iya, jadi Tapi kan, kenyataannya Pak? ya kecamatan kan dia baru bisa 2 kecamatan. Baru bisa misalnya, 2. ya, Sisanya berarti ini menjadi PR Pak Wudi. PR untuk tahun ke depan gitu. Kita setiap tahun pasti punya target ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak kan tadi rencananya 10 kecamatan setiap tahunnya. Baru terrealisasi 2. Jadi tahun depan berarti harus gempur terus nih Pak. Gitu. Pak, dengan memaksimalkan anggaran yang ada ini juga pasti kan disupport juga dengan pihak-pihak lain ya Pak ya. Dari segi tenaganya juga tadi bantuan dari PDAM juga ada ya Bu ya. Terus juga pihak-pihak yang lainnya. Ini sangat terbantu pasti ya Pak Wudi. Iya, alhamdulillah sih. Jadi ya kegiatan kemarin itu yang di PDPKSS di Desa Bilulang itu dari semua UPD. Jadi alhamdulillah ya pada support semua. Iya. Gitu, ya. Masing-masing sesuai kemampuan mereka. Dan di OPD-OPD lain juga sama posisinya kan dengan ada pusing ini juga pusing juga dianya kan begitu. Tapi alhamdulillah ya, pada guyup lah gitu. Oh iya, itu kebersamaan ya Pak ya. Ketika koordinasi juga dieratkan. Iya, karena masih fokus penanganan COVID-19 ya Bu Siska ya. Tapi untuk anggaran tahun depan ada penambahan tidak nih Ibu Dewi? Kalau untuk di murni belum Bu, cuma mudah-mudahan aja di ABT ada tambahan. Kita berharap supaya kerja di lapangan juga maksimal. Dengan dukungan Dewan pastinya, Ibu Siska ya. Ini untuk anggaran nih Bu, semoga nanti bisa ya Bu ya. Untuk bisa juga membantu kaum perempuan di Kabupaten Cirebon. Betul. Nanti kita kan juga melihat hasil yang sekarang, terutama yang Wilulang. Seperti apa nanti programnya, lalu outputnya seperti apa, dijabarkan pada saat di Banggar, insya Allah nanti kami dukung ketika hasilnya maksimal. Kan kita kan punya 40 kecamatan, hanya 2. Berarti PR terlalu banyak. Jangan sampai PR yang tidak dikerjakan dan tidak naik kelas kitanya. Seperti itu. Jadi ya mangkrak lagi program. Dan menumpuk ya Pak Wudi ini ya Ibu Dewi ya. Jadi pekerjaannya. Oke, kita berharap nanti tahun depan bisa dimaksimalkan lagi, dioptimalkan lagi. Oke, ini untuk Desa Wilulang tahun ini menjadi desa yang dijadikan desa percontohan ya Ibu Dewi. Sebelumnya berbeda ya Bu? Tiap tahun menjadi punya desa pilihan? Punya. Sebelumnya di Kecamatan Palimanan, di Desa Cengkuang. Tahun depan pun berarti punya desa yang berbeda nih ya, jadi pilihannya. Iya, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan lagi. Di situ kaum perempuannya sangat aktif Bu. Aktif. Yang menjadi daya tarik seperti apa Bu di Desa Kepuh itu Bu?
punya apa namanya ramah anak juga di sana, ramah jadi anak tinggal juga. memperbaiki dan meningkatkan lagi. Oke, ramah anak, terus juga Iya. ini juga sangat mendukung sekali nih ya. Iya. Ada juga ya Bu ya, perdanya Bu ya? Ada. Oke, jadi sangat konsen juga nih dari legislatif, eksekutif juga ya, Betul. untuk memperhatikan masyarakat di Kabupaten Cirebon dari kaum perempuan ya, anak, dan juga pasti juga ini untuk bisa membantu mesejahterakan masyarakat juga. Bu, untuk bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan juga, juga kan ada pembinaan dan pelatihan ya, semacam mereka membuat kerajinan ya Bu Iya, ya, kerajinan. ataupun kreativitas lainnya. Itu bisa dipasarkan, dijual juga Ibu? Bisa. Nanti kita koordinasi dengan Diskominfo juga untuk Pemasarannya? membantu. Ya. Oh, jadi itu bisa dijual dan bisa menghasilkan pendapatan ya untuk iya. membantu juga. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Oh, oke, bekerja sama. Ada semacam pameran rutinnya Ibu? ada. Selain di P2WKSS itu di Pajang ya Ibu ya? Iya. Jadi targetnya apa nih Pak untuk tahun akhir ini nih Pak dari Pak Budi? Target dari dinas sendiri Pak untuk pemberdayaan perempuan? Ya intinya begini, target tahun ini karena sudah jelas intinya kan pembinaannya sudah jelas. Artinya target saya yang bina ini di Desa Pembilang ini terutama P2KSS ini ya juara satu lah, Juara gitu, satu. Provinsi Jawa Barat itu kan. Itu. Nah, jadi ini juga masih menunggu Skop Percintanya. Cukup percinta. Skop Percinta juga nanti ada penilaian akhirnya nanti sekitar Desember ini. Oh iya. Tapi nanti akan diwisuda ibu-ibunya ini akan diwisuda tanggal 22 kalau nggak Tanggal salah. 22. Bulan ini ya, Desember, Pak? iya. Hari Ibu. Dan Ini itu hari juga nanti Ibu. diklarifikasi Oke. juga mungkin ada yang nanti ada tahapan 1, 2, 3 juga gitu sama ada. Oke. Terus juga tadi ada program Prima. Ya. Apa itu Bu? Panjangannya Bu? Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri. Itu seperti apa di dalamnya Ibu program tersebut? Ya sama aja tadi dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga, kita memberikan pelatihan, keterampilan dan olahan makanan. Pelatihan dalam pengolahan makanan Iya, untuk keluarga yang mandiri juga gitu iya Bu. betul. Tidak ada Untuk, kesulitan Bu? untuk perempuan kepala keluarga juga. Semuanya lancar ya Bu dengan antusias dari masyarakat dan kaum perempuan yang ada di masing-masing kecamatan. Ya alhamdulillah. Oke, sebenarnya selain dari masalah anggaran, kemudian background pendidikan, pola hidup ini yang Ibu Siska lihat ya Bu ya, kita kan punya potensi yang luar biasa ya kaum perempuan kita ya, bisa maju juga nih ya. Apalagi sih Bu yang harus ada dalam diri kaum perempuan itu Bu? Yang pasti semangat. Semangat. Semangat untuk maju karena tidak menutup usia itu sudah sepuh, sudah apa. Mereka kadang-kadang yang para kader juga Pak Budi dan Mbak Nopi ini malah sudah yang sepuh. Oh, oke. Tapi untuk yang perempuan yang usia 30, 40 ini mereka belum terbuka pemikirannya untuk ikut menjadi kader. Jadi harus ada semangat Semangat yang dan tinggi ya, gitu ya Bu? semangat yang tinggi juga gitu. Jadi kita bisa berubah Iya, betul. seperti itu. Oke, semangatnya harus ditularkan di semua ya, di semua kecamatan, desa ini untuk kaum perempuannya ya. Oke, jadi dengan pelatihan ini juga dengan motivasi itu ya Bu ya? Ya, motivasi, memberikan motivasi kepada masyarakat. Oke, baik. Kita sudah ada telepon, coba angkat dulu. Halo, selamat malam, legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Mulyadi. Bapak siapa, mohon maaf? Mulyadi. Pak Suyadi. Pak Mulyadi Oh, Pak dari Mulyadi. Desa Selendra, Kecamatan Oke. Gresik. Pak Mulyadi di Gegesik ya, Pak? Ya, ini masalah kaum perempuan, Bu ya. Betul, Pak. Bukan masalah kaum perempuan, kan banyak anak-anak yang di bawah usia umur itu. Tolong diperhatikan itu Bu, di daerah antara Jagapura dan Selendra itu banyak yang nongkrong-nongkrong lah. Kasihan sama orang tuanya itu Bu. Kemudian, Pak? Ya udah itu aja. Bu, Oke, ya. minta Tolong diperhatikan ya. diperhatikan. Iya, ya, Pak. Tolong ada ini, harus ada patroli dari kepolisian itu. Baik. Karena banyak sekali anak-anak sosial, muda yang masa- bawah umur itu pada nongkrong-nongkrong. Siap. Khususnya Antara perempuan ya, Selendra, Pak? Jagapura gitu. Di Jagapura.
di antara seorang perintah Jagapura gitu Bu Oh, ya. siap Pak, siap Pak. Tolong diperhatikan lah, ini kasihan sama orang tuanya gitu Bu. Iya, oke. Kalau pulang jam 10 kadang-kadang. Mhm. Baik, terima kasih Makasih banyak ya. Pak Mulyadi Makasih ya. di Gegesik. Ya. Oke, ini banyak anak-anak muda nih di bawah umur yang suka nongkrong-nongkrong ya Pak sampai Iya. malam nih Ibu. Oke, minta diperhatikan. Ini apa ya, sebagai masyarakat yang peduli juga nih ya terhadap anak dan juga perempuannya ini. Seperti apa nih? Ke Pak Udi dulu, Bapak bagaimana Pak? Ya, tentunya kita di luar dari kedinasan juga, tentunya saya prihatin ya dengan anak-anak begitu. Saya rasa ini bukan di Gegesik saja. Oke. Saya lihat juga di mana-mana di desa lain juga masih banyak yang begitu. Namun kebetulan nih Bapak Supriyadi karena tupoksinya ya, tupoksinya ini harusnya yang ini di dinas sosial. Oke, bukan kewenangan dari DPP Bukan KBP 3A kewenangan ya Pak? dari 3A. Namun saya nanti akan berkoordinasi lah Koordinasi. dengan dinas sosial ya, dengan Pol PP dan seterusnya. Gitu. Ya paling selama ini masih paling bisanya itu dulu lah gitu. Jadi Bapak melihat di lapangan juga banyak nih Pak, tidak hanya Masih tadi di banyak. wilayah Jagapura perbatasan dengan Gegesik ya Pak ya? Iya. Oke, tapi terus melakukan koordinasi. Nah, kalau Ibu Dewi sendiri melihatnya bagaimana Bu? Walaupun bukan tupoksinya ya Bu? Ya, kita juga sering melihat di lampu merah jalanan, nah, itu juga ada yang dicat. Itu kan sebenarnya itu kan membahayakan bagi kulit ya. Iya. Bisa kanker kulit itu kan zat kimia yang disemprotkan. Nah, Yang itu manusia juga kan silver itu, Bu? Iya. Oke. Dan itu juga benar apa kata Pak Kabit tadi, memang kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP itu yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti. Mungkin itu. Untuk ditertibkan ya Pak, Iya. tapi diberikan pembinaan juga ya Iya, agar bisa betul. memanfaatkan waktunya begitu. Ibu Siska sebagai wakil rakyat juga pasti prihatin ya Bu. Betul. Ibu melihatnya ingin seperti apa nih Bu untuk anak-anak apalagi masih di bawah umur Bu, daripada nongkrong-nongkrong di jalan ini juga harus ada pembinaan yang baik ya Bu. Betul. Jadi selama ini kita sudah sangat memberikan ruang yang luas kepada dinas sosial dan Satpol PP agar cepat dibina anak-anak yang seperti itu. Kita sudah mengeluarkan Perda PMKS. Iya. Ya. Salah satunya 26 kriteria yang PMKS itu adalah anak-anak yang terlantar atau anak-anak jalanan itu wajib dibina. Iya. Tapi tinggal peraturan bupatinya saja yang belum turun secara teknis. Jadi kita menunggu itu karena kalaupun saya pernah sempat yang manusia silver itu kan dekat dengan kabupaten, pusat kabupaten, kita malu sebagai wajah kabupaten di Sumber ya. Saya telepon Satpol PP hanya seminggu. Oke. Nanti minggu berikutnya Ada muncul lagi di situ. ada lagi. Makanya ini yang salah siapa? Apakah sudah dibina tetapi masih saja atau memang karena kurangnya pembinaan dari kita sendiri gitu. Penertibannya harus ini lebih ekstra ketat lagi Ekstra begitu ketat ya lagi, Pak ya, Ibu. Oh oke, tapi ini juga untuk klasifikasinya atau faktor apa ya, semacam itu memilah-milah itu bingung juga nih Bu antara ini memang mereka tidak ada aktivitas atau memang tidak ada pengawasan yang ketat juga dari pihak orang tua. Itu juga kan penting juga ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh penelpon Pak Mulyadi di Gegesik terkait dengan pembinaan untuk anak-anak yang mungkin pemirsa ini masih membutuhkan perhatian ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Ya, kami ucapkan terima kasih tadi untuk penelpon Pak Mulyadi Gegesik yang sudah bergabung bersama kami ya. Ini masih ada juga nih Bapak yang mungkin masyarakat masih belum paham ya Pak terkait dengan tugas juga kewenangan dari dinas ya. Terkait dengan anak ini banyak yang menyangka ini kewenangan dari DPP KBP 3A. Tapi ternyata juga ini ada dinas terkait yang memang fokus ya Pak ya untuk perlindungan sosial ini ya. Oh, itu bagaimana bisa menjelaskannya ke masyarakat nih Pak Wudi? Ya, jadi begini, masing-masing dinas kita jelas sudah punya kewenangannya masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau di kita di PPKB ini, walaupun di situ ada perlindungan anak, itu biasanya kita menjurus ke hal-hal yang sifatnya pelecehan, gitu ya. Kekerasan perempuan gitu ya Pak ya, anak gitu ya. Kekerasan sebagainya. Nah, itu di bidang kita. Kalau yang di jalan-jalan itu
budaya itu tadi Dinas? saya dinas sosial. Dinas gitu. sosial. Oke, Maka Bu, satu-satunya pemirsa. cara ya saya koordinasi dengan Tetap dinas melakukan sosial. komunikasi. Iya, Baik. komunikasi. Ya, sudah penelpon lagi. Kita coba angkat. Halo, selamat malam legislatif. Pak malam Bu, ini Selamat dari malam. komunikasi lagi Bu. Oh, Saya iya. kurang penasaran ini Bu ya. Silakan, Pak. Ini masalah ini kan bukan anak jalanan gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu ya. Yang dipermasalahkan anak sekolah. Gitu. Tolong ditindaklanjuti antara jam 7 sampai jam 10. Oke. Gitu. Anak-anak sekolahnya ya, Pak? Jenderal Jagapura gitu. Oke, baik. Tolong dinas terkait itu. Iya, iya, Satpol PP sama dinas sosial gitu. Tolong perhatikan lah, kasihan sama orang tuanya Bu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ini masih menyambung ya, Tiap Pak hari ya, dua Ibu. banyak sekali. Siap, Pak Mulyadi. Oke, kita coba nanti bagaimana komentar dari narasumber di sini ya, Pak ya. Oke, ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, ini ternyata anak-anak sekolah Bu yang nongkrong sampai malam ini juga ada peran dari Dinas Pendidikan ya, Bu ya? Iya, pendidikan. Oke. Bagaimana Ibu menjelaskannya? Silakan. Ya mungkin kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait nanti untuk menindaklanjuti anak-anak muda atau anak-anak di bawah umur yang suka nongkrong di kafe atau di warung kopi yang saking banyak sekarang warung kopi. Betul, Jadi betul. kebanyakan Sampai tengah anak-anak malam di gitu ya. luar karena juga pengaruhnya mungkin pembelajaran Iya. online ya Bu ya. Ya mungkin kita akan menindaklanjuti, nanti akan berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas Satpol PP juga. Oke, karena dari Dinas DPPK BP3A juga ini ada peran serta dari Dinas Pendidikan ya, Bu ya. Iya. Itu juga dengan Dinas Sosial juga ya, Pak Wudi ya. Oke, karena ke sekolah-sekolah juga ya, Bu ya, Iya. ini untuk memberikan pembinaan juga ya Iya. untuk anak-anak di sekolah pemirsa ya. Baik, nanti ini peran dari orang tua juga perlu. Iya, perlu. Iya, justru di situ Mbak Novi. Jadi kalau kita ini yang di luar ini sebatas pembinaan, ya, artinya kan kita bertemu itu pada waktu di jalan-jalannya Iya. aja. Tapi yang pasti yang setiap hari ketemu itu kan orang tuanya di rumah. Oleh karena itu ya kepada orang tuanya ya saya mengimbau kepada orang tuanya ya tolong perhatikan juga itu kan ya. Karena orang tuanya itu kan lebih apa namanya harus lebih peduli lagi Iya, lah iya. begitu ya. Di lingkungan yang terdekat Di dulu, lingkungan ya, yang Pak, di terdekat dulu, keluarga, gitu ya. pengawasan dari orang tua harus ditingkatkan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi. Oke, ini terkait dengan kewenangan dari DPPK BP3A juga, ini kan soal kekerasan. Mohon maaf Ibu Siska, kita melihat Ibu untuk kekerasan perempuan juga termasuk masih tinggi Ibu. Masih tinggi. Ibu melihatnya bagaimana Bu? Sebagai kaum perempuan juga nih. Ya, yang pertama saya sangat prihatin sekali karena tingkat kekerasan di masa pandemi ini malah justru semakin meningkat. Oh, semakin meningkat. Iya, karena satu faktor ekonomi Iya. yang menurun, terus juga faktor sosial, lingkungan, terus ada juga tadi faktor rasa kita nih di bawah. Oke. Nah, makanya tingkat kekerasannya khusus di rumah tangga itu ya makin tinggi ke sini. Jadi tadi ada motekar itu Iya. perannya sangat penting sekali. Jadi kita harus maksimalkan dan optimalkan peran-peran kader-kader terutama motekar untuk memotivasi perempuan-perempuan agar tindak kekerasan perempuan baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga ini semakin tahun semakin menurun. Oke, apakah itu juga Bu yang menjadi perda terkait dengan perempuan anak itu dipisah? Iya betul. Jadi kita juga kan nanti memberikan dari dinas ya, kalau dinas secara teknis memberikan tentang apa sih hukum itu sejauh mana mereka hak yang didapat oleh perempuan di rumah tangga seperti apa. Iya. Mereka harus paham di situ. Seperti itu. Yang didata dari dinas, ada berapa banyak Bu data yang dimiliki Bu terkait dengan kekerasan yang melibatkan menjadi korbannya itu perempuan ataupun anak juga? Termasuk masih tinggi Pak di Kabupaten Cirebon Bapak Ibu? Saya enggak ini. Bagian Bu Ida. Oke, tapi termasuknya masih memprihatinkan ya Iya, Ibu Dewi ya? memprihatinkan. Bu, untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat juga nih Bu dalam hal pemberdayaan perempuan, yuk kita tingkatkan kualitas diri ya untuk kaum perempuan. Ada himbauan apa dari Ibu Dewi Murni? Ya, perempuan Kabupaten Cirebon, mari berdedikasi, berinovasi, dan berkreativitas dalam peningkatan ekonomi supaya tidak Terkalahkan ya Bu ya? terkalahkan Pokoknya kita dari bisa kaum eksis juga. laki-laki
dan perempuan itu tidak ada bedanya dengan laki-laki, bisa maju, berkarya, berinovasi, berkreativitas dalam pembangunan di masyarakat. Oke, kita juga bisa berkontribusi, berkiprah gitu ya Ibu Dewi ya. Oke, ini juga dengan kepercayaan diri yang tinggi, kualitas hidup, dan juga pastinya juga ini kualitas pendidikan kita yang terus ditingkatkan ya. Oke, Pak Budi, bagian Pak Budi itu berikan edukasi juga kepada masyarakat dan khususnya kaum perempuan di Kabupaten Cirebon, Pak. Ya, justru dengan adanya pemberdayaan perempuan itu tadi, ini salah satu upaya kita. Ya. Makanya untuk meningkatkan kreativitas tadi, ya, kualitas tadi, itu meningkatkan percaya diri juga. Makanya di situ tadi ada dikaitkan dengan pengurus taman gender tadi itu. Iya, pengurus taman gender. Nah, artinya kalau sekarang sudah diberikan motivasi, diberikan pelatihan dan seterusnya, dengan harapan perempuan-perempuan yang tadinya biasa-biasa saja bisa mensejajarkan dirinya dengan laki-laki laki-laki gitu. Jadi luar biasa, gitu ya Pak ya. Iya. Makanya sekarang kita menggalakkan pengurus taman gender itu ya, dengan tujuan itu mensejajarkan antara perempuan dengan laki-laki itu. Oke, yang tadinya biasa-biasa saja jadi luar biasa gitu harapannya ya. Oke, kalau dari Ibu Siska mewakili Dewan dan juga pastinya juga kaum perempuan di Kabupaten Cirebon, seperti apa himbauan dan juga harapannya Ibu? Himbauan dan harapan khususnya untuk kaum perempuan Kabupaten Cirebon, jangan takut untuk maju, jangan takut, tetap optimis, semangat. Ada kita di sini dan kalian juga para perempuan bisa seperti kita. Tetap berpendidikan, berkarya, dan semangat percaya dirinya. Itu semangat percaya diri dan kita punya keinginan kuat gitu ya Ibu Bapak yang ada di sini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Budi, Ibu Dewi dan juga Bu Siska sudah hadir di sini memberikan motivasi semangat untuk kita semua nih, lagi khususnya untuk kaum perempuan ya. Yuk kita maju bersama-sama yuk, jangan sampai kita terkalahkan ya. Pasti kita harus bisa mandiri juga ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda pemirsa bergabung bersama kami di Legislatif. Kita bisa ketemu lagi di Jumat depan ya di program yang sama. Pastinya memberikan informasi kepada Anda terkait dengan kinerja dari DPRD Kabupaten Cirebon. Untuk narasumber, terima kasih Pak, tetap sehat Ibu ya, tetap semangat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.